sampai sekarang yang paling atas bang tentang Jack Lee Choppers pernah di 12 peluru katanya. Bener itu? 11 peluru. Video kali ini, wah ini gue akan ngebongkar kehidupan menarik dari seseorang nih. Wih, ada Bang Jack Lee Choppers. Wih, keren banget, luar biasa. Bang Jack Lee ini dikenal sebagai orang yang suka ngegerebek penjahat. Betul? Iya, betul. Dari tahun berapa Bang itu Bang? Dari tahun 96 sampai sekarang? sampai sekarang. Selalu di lapangan, nggak pernah pindah-pindah? Selalu di lapangan, nggak pernah pindah-pindah. Cuman kemarin itu sempat 1 tahun ya, kita di Humas suruh istirahat dulu buat pemulihan imun. Wih, pemulihan imun dan iman ya. Wih, biar nggak stres-stres banget ya. Betul. Iya iya. Terus juga ini luar biasanya guys, Bang Jack Lee, kalau kita nyari namanya Jack Lee Choppers di Google, itu banyak kejadian-kejadian yang kayak, wih ini beneran apa kayak gini? Iya. Di berita sampai sekarang yang paling atas bang tentang Jack Lee Choppers pernah di 12 peluru katanya. Bener itu? 11 peluru. Nah berarti beritanya yang salah tuh ya? Ya, lebih satu. iya. Kadang-kadang kan kalau berita dilebih-lebihin. Oh iya. Nah kenapa lu sekarang bongkar-bongkar hidup gua? Biasanya bongkar-bongkar dukun. Iya, kan kalau bongkar dukun buat pembelajaran biar nggak ketipu. Ini buat pembelajaran biar menginspirasi. Oh gitu. Nah, Iya. itu di 11 peluru beneran? Beneran. Pada saat apa? Pada saat penggerebekan pada saat waktu itu tahun 2007. 2007? Di Ranca Ekek Cipacing, yaitu penggerebekan perampokan mesin pengisi ATM. 2,8 miliar. Kejadiannya waktu itu sih di Cawang, bro. Kejadian di Cawang, selesai itu akhirnya kita kejar, nyampe ke Bandung, Ranca Ekek, Cipacing. Oh, ngumpetnya di situ tuh dia penjahatnya. Iya, akhirnya disitulah terjadi gue baku tembak, pas kebetulan gue juga masuk ke mobil pelaku, seorang diri. Jadi tembak-tembakannya di dalam mobil. Sendiri gitu? Oh iya. Nodong, Iya. gile. Jadi posisinya di dalam mobil, jarak juga sangat dekat, akhirnya pelaku nembak, gue juga nembak, dan alhamdulillah gue kena. Nggak mati. Alhamdulillah. Tapi iya. pelakunya mati. Tewas. Wih. Nah, Gitu. itu ceritanya gimana? Kan misalnya deket kayak gini. Iya. Nembus dong harusnya dong. Mestinya sih nembus, tapi alhamdulillah ya mungkin masih dilindungi ya sama sama Allah ya. Tuhan, Iya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya akhirnya buktinya gue bisa sampai sekarang bisa eksis kembali di lapangan. Karena pada saat waktu itu gue cuma istighfar aja, bro. Oh, pada saat Kok yang tembak berasa. deg-degan ada dong. Deg-degan. Berasa nih. Iya. Das, Aduh, das, kena ditembak. nih. Aduh, astagfirullahaladzim gitu Iya. kan. Akhirnya pas udah gitu gue dibawa ke rumah sakit. Gue ngomong, ini udah pada nangis nih komandan gue kan. Tapi sadar bang, masih sadar? Gue nggak ada pingsan. Nggak ada pingsan. Gue tarik napas kok, napas gue enak, lancar. Sementara kan di posisi sini udah darah semua. Keluar udah ini kan. Udah kok ini gue ngomong gue lancar gitu kan. Komandan gue udah nangis. Udah gue bilang, komandan nggak usah nangis. Jack nggak bakalan mati. Kok gitu? Iya, karena seingat gue saya, kalau andai kata sahadatnya udah nggak lancar pasti mati. Iya. Kalau gue sahadat as udah mati dong, ya kan? Tapi ini sahadat gue lancar bro. Lu itu kayak di film sinetron ya. Sahadat gue waktu itu lancar. Pikir gue udah nggak mati lah. Masih aman ya. Iya, masih aman gitu. Iya. Akhirnya udah gue dibawa ke rumah sakit di daerah Cipacing. Ternyata di daerah Cipacing nggak bisa, nggak sanggup. Akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Itu jalur biasa. Nggak ada salah satu Asmaul Husna yang gue denger di kuping pada saat waktu itu terus yang gue baca. Dengernya pas di rumah sakitnya? Enggak, pas waktu selesai ditembak lagi gini gue ada tiba-tiba ada suara gitu. Ada yang bisik. Akhirnya itulah yang gue baca sampai ke rumah sakit dan gue dioperasi selama 9 jam. Dan ada 3 peluru yang masih di tangan gua dan tidak diambil sampai sekarang. Berarti kalau kejadiannya 2007, sekarang udah 2025, berarti sudah
Berapa tahun tuh? 7 panan lu? 18 ya? 18 tahun. 18 ya? Udah lulus SMA gurunya. Iya. Beneran di badan masih ada. Beneran, masih ada 3. Kenapa nggak dikeluarin? Buat kenang-kenangan. Astagfirullahaladzim, aneh. Aneh bener. Iya. Ada bekas-bekasnya Bang? Wah, ada kalau ada yang kata gua buka. Iya ya. Ada. Itu Salah kenang-kenangan. satunya tadi kan udah lo lihat. Iya, iya. Ini di jantung 2 bekas. Hah? Kalau sini ada bolong, sini. Kenapa ini gua tato? Ini juga kenapa gua tato? Hah? Ini buat nutupin luka tembak sebenarnya. Oh, bukan buat gaya-gaya. Buat gaya-gaya. Oh iya, biar tetap keren ya. Iya. Bukan bekas luka. Iya. Nah, tapi pada saat ketembak terasa sakitnya sama. Terasa sakit nggak? Atau Enggak. Cuman karena berasa tegang masuk aja. Oh, Berasa masuk istighfar aja, dingin gitu kan. Dingin gitu kan. Iya. Udah gua istighfar aja. Tapi nggak nembus ya Bang itu ya? Alhamdulillah enggak. Nah, menurut Bang Jacqueline apa itu? Ya mungkin ya itu tadi. Gua ya istilahnya ya ingat tadi pesan dari kakek gua ya, istilahnya dari orang tua dulu. Ya lo kalau andai kata lo mau belajar ilmu, ya satu-satunya jalannya ke orang tua lo. Yang lebih dulu hidup, Oh iya lebih dong, wawasannya orang lebih tua banyak. lo dalam arti gini saya. Lo kalau andai kata ilmu nggak ada yang hebat selain doa dari orang tua. Oh iya benar. Itu yang Mungkin gua iniin. itu juga orang Jadi, tua. bener. Jadi orang tua gue cuman gitu doang kakek gue. Lo mau bahagia dunia, ya, lo bahagiain bapak lo. Lo mau bahagia akhirat, lo bahagiain emak lo. Oke. Lo mau bahagia dua-duanya, lo bahagiain tuh. Dua-duanya. Dua-duanya mau bahagia dunia akhirat, gitu. Iya, Nah, iya. kebiasaan gua kalau andai kata, emang pertamanya berat sel. Apa? Ya istilahnya cuci kaki emak, Oh, gitu iya. kan, minta maaf gitu kan. Oh, iya. Nah itu yang selalu gua lakukan. Kalau Berbakti misalkan lah gua ya. mau menangkap pelaku, misalkan menggunakan senjata api atau apa, ya pelaku kelas kakap gitu kan. Gue selalu minta dari orang tua. Kalau andai kata minta udah doa, gue iya. ini, ya udah diiniin, udah diusap, ya udah mama doain semoga jalannya lancar dan berhasil. Selamat Kamu juga gitu sama ya. teman, sama rekan-rekan semua juga nggak ada masalah. Oh itu nih jagoan saya. Mau setan belang di depan mata gue hadepin. Iya. Nah, Iya. berarti itu guys, pembelajaran ini juga pernah gue tanyain Bang ke artis-artis yang dulunya miskin terus sukses. Jawaban mereka sama. Kalau kita pelajarin hidupnya, karena mereka peduli sama orang tuanya. Oh iya dong. Jadi Harus. peduli ke orang tua itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hidup kamu guys. Betul. Bayangin ini ditembak nggak tewas. Betul. Itu doa orang tua sesakti itu loh. Iya. Daripada kamu beli-beli jimat dukun keluar puluhan juta miliaran. Betul. Iya. Enggak. Tewas ya. Iya. Nah, Doa mendingan orang tua lah yang paling manjur. mendingan duitnya buat traktir orang tua. Iya. Bahagia itu lebih berpengaruh ya, Bang Karena ya. kan udah jelas dari situ kan ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Nah, Ridhonya orang tua ya ridhonya Gusti Allah. Iya. Kan gitu ya. Jadi ya kita kalau andai kata orang tua sudah meridhokan kita, ya insya Allah kita akan selamat di kerjaan. Dan bukan juga selain itu juga ya istilahnya kita yang penting tuh satu yang perlu kita iniin selalu berdoa, selalu minta perlindungan ya selain sama orang tua. Kalau udah punya istri ya minta doa ke istri, Iya, betul. gitu kan, minta jadi ke double Tuhan tuh kalau juga, cowok double. tuh ya. Iya kan, pas udah gitu juga yang perlu kita iniin ya tetap kita juga harus waspada ya, Waspada tetap, tapi ya itu tadi Berlindung total ke Allah aja. Oh, iya dong. Iya, sama yang yakin udah didodoin istri sama orang tua, masa iya nggak selamat sih gitu. Iya, yang Yakinnya penting gitu kita- aja. iya dong. Yang penting tuh kita tuh satu niat kita baik, niat kita nggak mau nyelakain orang, niat kita mau membantu orang. Iya, Insya Allah kita akan selamat. Diselamatkan, iya. Udah berapa kejadian? Udah Kita berarti ditembak tuh dikeroyok. bukan sekali itu dong. Bukan sekali. Waduh. aja. Pada saat waktu itu sekali, ya itu kena 11. 11. Terus waktu di yang turun lain selapan, gue ditembak pas lagi buka jendela digerobak ini pas lewat depan hidung, untung hidung gue pesek. Kalau mancung, mancung sama. dikit kena. Iya. Berarti ada untungnya nggak kelihatan batang hidungnya. Masih ada untungnya. Makanya kalau anda kan, oh nggak kelihatan batang hidungnya nih, Iya. pasti caw dong, nggak bakalan kena dong. Iya, Karena iya. nggak kelihatan batang hidungnya. Iya. Kan gitu. Pas banget begitu, deng. Iya. Aduh. Ada anggota di belakang juga, makanya pada saat waktu itu gue bilang, jangan masuk gue bilang, karena bukan apa-apa. Kalau masuk udah pasti komandan gue kena tembak. Nah, Jadi pas udah situ gue bilang jangan masuk,
pada saat waktu mau gua tembak itu si pelaku ini nyandra anak bininya. Hah? Iya, nyandra anak bininya. Anak bini keluarga dia sendiri padahal. Keluarganya dia disandra, biarin jangan sampai kita melakukan tindakan tegas. Oh. Akhirnya kita negosiasi, bahkan polisi pada saat waktu itu mau dibakar. Mau mobil polisi mau dibakar, kita juga mau dibakar ya, tapi ya alhamdulillah Ekstrim karena masyarakat juga ya sebagian tidak terprovokasi dan kita juga alhamdulillahnya banyak dikenal oleh masyarakat. Iya. Akhirnya iya benar-benar tuh Jatan Ras Polda Metro. Yang tadinya mau bakar mobil polisi, mau bakar polisi, yang ada malah selfie, bro. Bapak selfie gitu. Iya. Ketika dikenal itu tuh bagus. Iya. Jadi apa yang kita sampaikan lebih didengerin juga ya Bang ya. Jadi kalau misalkan ada kayak masyarakat di maling atau dibegal, itu kan berarti khawatirnya dia megang senjata. Apa yang harus dilakuin masyarakat Bang sebenarnya? Kalau ya, dalam masyarakat kalau andai kata memang dibegal, kita lihat dulu. Dulu. Kalau memang kita masih bisa sanggup untuk melawan, silakan lawan. Oke. Kalau andai kata nggak, misalkan Dia megang nodongin senjata, mendingan nyari ini dulu. nyari aman dulu. Iya. Baru lapor polisi nanti. Baru Ya? lapor polisi. Oh, ada CCTV kayak gitu. Polisi Sangat ada link-link ya? Sangat membantu Oh sekali. iya. Nanti tugas polisi tuh yang nyari-nyari CCTV tempat ya. Tugasnya kita. Oh iya, oke. Terus ini Bang, pas pada saat di channel YouTube gue ini gue ngebongkar rahasia kebal senjata air gun, kan banyak dukun-dukun ngejualin kebal airsoft gun. Iya. Nah, airsoft gun kan Bang kalau kita pakai kain Iya, cuma ditembak bentol doang. bentol doang, nggak bakal nembus. Cuma kan masyarakat awam nggak ngerti tentang itu, dikiranya itu senjata kalau kena kulit nembus. Iya, kalau nembus kalau jarak deket dan nggak ada kainnya guys, nggak ada kainnya. Tapi kalau ada pelindung lain. kalau ada kain baju nih kita ditembak, ya paling bentol doang. Sama aja ada pelindungan Kevlar lah ya. Iya, terus sama ini Bang, ada dukun yang praktekin pengisian kebal tembak, dia pakai blank gun. Yang nggak ada pelurunya. Iya. Jadi dor. Pelurunya nggak kelihatan jatuh. Orang kan kelihatan, ini asli nih. Nah, akhirnya gue bongkar Bang di channel gue. Terus banyak juga komentar tuh, lu harus ketemu Bang Jacqueline sih, dia pernah berhadapan sama orang yang kebal tembak. Iya. Itu bener itu? Benar, ada juga yang seperti itu. Cuman ya istilahnya, ya kita yakin dan percaya setiap ilmu juga pasti ada titik Dari Allah. lemahnya. Iya. Titik aman tuh apa? Titik lemah. Oh, titik lemah. Pada saat itu orang yang kebal itu akhirnya ketangkep juga Iya, ketangkep dan tewas. di tempat itu. Iya. Nah, berarti kan cuma satu peluru itu yang kebetulan pada saat itu nggak masuk ke dia. Jatuh ya? Jadi kayak mental teng gitu. Enggak, pek jatuh. Kita ngalamin. Cuman kan istilahnya karena kita udah pengalaman, ya Iya. akhirnya kita paham, oh ini begini, ini begini, ini begini. Oh, itu kasus apa tuh Bang dia? Kasus rampok. Rampok. Udah Astagfirullahaladzim. udah sering dan dia merupakan residivis dan bahkan juga ada yang ditembak mati juga sama dia. Parah ya. Iya, Waktu itu Bang Jacqueline ditodong juga sama dia? nggak sempet. Oh, nggak sempet. Nggak sempet dia nodong, udah kita todong duluan. Lah, dia sebenarnya takut Bang. Berarti pada saat ditodong takut? Enggak, emang dia punya senjata, cuman dia belum sempet ngambil karena di posisinya di bawah ini kan bawa bata, ngambil dia mau ngambil udah dihajar dulu. Oh, Tapi pas ya itu tembak tadi. dar tiba-tiba dek, Iya. Akhirnya keburu kita langsung langsung ngamanin. ngamanin. Oh iya. Akhirnya tewas di tempat itu ya. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu ya dianya yang newasin kita Iya, ya. karena dia juga melakukan perlawanan pada saat waktu itu. Kalau nggak melakukan perlawanan Iya. mungkin baru dibawa ya Bang ya Iya. sama polisi ya. Iya dong. Nah itu guys. Jadi kejadian-kejadian yang kayak gitu, dia pun si orang yang ditembaknya dia juga nggak nyangka tuh bakal pek gitu ya. Dan itu yang disebut kejadian supranatural yang asli. Supranatural itu kan hal-hal yang nggak bisa dijelasin secara alam, Betul. secara hukum alam. Jadi itu pun yang kayak gitu dia nggak bisa tuh. Nih gue jual nih ilmunya nih transfer ke orang lain. Enggak. Intinya sih kalau aneh kata memang yang punya ilmu begituan nggak bakalan deh mau dicoba, Bro. Iya nggak bener. Gampang, Bro. Nggak bakalan mau dicoba, ya udah deh bilang enggak lah. Nanti aja lihat di situasi yang sangat mendesak di lapangan. Ya itu insya Allah akan keluar sendiri. Nggak bakal mau dicoba, nggak bakal minta. Nggak bakal minta nih kalau mau nembak uji coba sini sediain 5 miliar. Itu penipuan pasti ya Bang ya. Enggak. Tuh dengerin guys. Jadi yang Enggak. Karena kalau yang bukannya asli- apa-apa.
Yang pesan kakek gue yang paling gue inget pada saat waktu itu, lu mau belajar apa? Saya pi angin, lu bisa terbang. Saya pi banyu, lu bisa dibacok kayak rawa rontek, katanya nyambung lagi. Saya pi geni, lu mau dibakar nggak mempan kayak Nabi Ibrahim. Buat apa lu belajar saya pi angin, saya pi batu, saya pi banyu, saya pi geni? Kenapa? Lu belajar hanya satu saya. Apa? Ya kan? Apa tuh? Saya pikiran. Apa? Bagus pikiran. Bagus pikiran. Bagus pikiran kita ke orang lain, insya Allah kita akan selamat. Buat apa lo belajar saya pi angin, saya pi batu, saya pi banyu, saya pi geni? Oh, tapi nggak bagus. Iya. Pikiran lu nggak bagus. Kalau pikiran bagus, insya Allah ngelihat kita orang baik, pasti diselamatin. Iya, tanpa harus ngapal-ngapalin, tanpa baik ke orang tua, baik ke saudara. Saya pikiran, saya itu kan bagus pikiran, jadi bagus pikiran. Bagus pikiran. Nah, itu kunci utamanya tuh. Sehingga nggak perlu ngapa-ngapain, Allah sendiri yang melindungi. Nabi Muhammad aja, lo kan umatnya Nabi Muhammad. Iya. Ditimpuk aja berdarah. Masa ya lo umatnya mau kebal? Iya, mau kebal. Iya, aneh banget itu. Jadi belajarnya gimana? Ya belajarnya gimana caranya tuh senjata nggak ngelukain lo, gimana tuh golok nggak keluar dari sarungnya. Iya. Ya itu jadi baik. Itu. Ya kecuali pekerjaan kayak Bang Jacklin. Nggak ada. Bahkan kadang-kadang suka sempet ya waktu dulu kan, oh Bang Jack punya ilmu kebal, Bang Jack punya ilmu kebal. Banyak yang berpendapat gitu Bang di penonton. Karena kakeknya Banten, memang kakek gue Banten. Pandeglang. Ya kan, terang aja ini turunan ini enggak juga. Yang penting kita yakin, bismillah, minta doa orang tua. Itu udah ilmunya dari segala ilmu, bro. Nah, itu betul kunci utama. Dan itu nggak perlu pakai ngeluarin duit. Kagak usah. Miliar-miliar beli jimat-jimatan, nggak perlu pakai jimat-jimatan. Selesai. Lo tinggal lo baca di Quran ini segala macam, ada semua tuh di situ. Lo mau minta apa aja ada semua. Iya, benar. Biar Allah sendiri yang bergerak, itu lebih gampang hidup kita, guys. Iya. Termasuk daripada percaya anti tembak, mendingan lo main sulap. Nah, itu. Bisa kita juga Bang nangkep peluru gitu. Ada itu rahasianya. Nah, tapi Bang gue penasaran Bang. Kan pekerjaan lu sekarang tuh ekstrim banget. Masih kecil, ketika lu kecil, apakah memang cita-cita lu ini sebagai kayak sekarang? Atau dulu apa cita-cita? Jadi karena gue di lingkup keluarga, ya satu kakek gue juga tentara, terus bapak gue juga polisi, hidup di asrama, dan tinggal juga sama om juga seorang reserse berpakaian preman. Kadang ngeliat gini kan, enak juga ya, karena udah terbiasa gitu, enak juga. Gini nih kerja, tapi dia polisi, tapi kok nggak pakai baju dinas gitu kan, rambut gondrong gitu kan. Udah akhirnya ya itu terbangun, terinspirasi. Oh berarti emang dari kecil mau jadi polisi? Maunya sih mau jadi polisi, tapi gue sempet daftar akademi Akmil pada saat waktu itu. Ternyata gue nggak lulus. Gitu, nggak lulus, suruh ke Bintara Tentara. Nah tiba-tiba ada pendaftaran polisi. Gue daftar lagi polisi. Ternyata masuk. Kan lulus. Nah berangkatnya duluan polisi sama tentara, ya udah gue ambil polisi. Mungkin kalau duluan tentara, tergantung takdir berarti lu ya. Iya. Lagi-lagi ini kejadian yang ditembak, takdirnya emang belum meninggal, udah. Takdirnya memang masih selamat, beneran selamat. Itu juga polisi, takdirnya memang udah diarahin jadi polisi ya. Iya, karena kalau andai kata waktu itu berangkatnya duluan TNI, mungkin gue jadi TNI, jadi penerus kakek gua. Iya. Gitu. Berikutnya nih Bang, ini ada segmen terbaru. Apa ini yaitu AI bertanya, narasumber menjawab. Jadi apaan lagi tuh? Kita akan nanya ke ChatGPT. Sekarang saya sedang bersama Jacklin Choppers. Kamu mau nanya apa? Pertanyaan yang keluar lu jawab ya Bang ya. Oke ya. Nih. Ini otaknya bukan manusia. Pertanyaan juga dia berdasarkan data yang ada di internet, yang ada di Google. Jadi penasaran-penasaran yang keluar akan keluar. Kadang-kadang aneh juga sih. Nih. Kalau aku diberi kesempatan tanya langsung ke Aibtu Jacklin Choppers, ini beberapa pertanyaan yang menurutku dalam, penuh makna dan bisa menggali sisi langka dari sosok beliau tentang hidup dan pilihan jalan. Pertama, nih ada 3 pertanyaan, Pak. Pak, apa momen paling berbahaya yang bikin Bapak hampir menyerah jadi polisi? Alhamdulillah,
momen yang berbahaya dan bikin gua menyerah polisi nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Wih, Nah, keren. jadi alhamdulillah ya gua istilahnya yang kejadiannya ya itu tadi yang kejadian gua di Bandung di Ranca Ekek gua bisa ketembak 11 peluru. Iya. Itu nggak bikin gua buat trauma. Nggak ngedon ya? Nggak buat gua ngedon, dan gua juga sempet ditawarin sama komandan, ya sudahlah lo istirahat, lo di kantor gitu ya, jangan di lapangan lagi. Tapi gua nggak bisa karena istilahnya memang udah jiwa gua, karakter gua di lapangan, ya gua harus sesuai karakter gua di lapangan. Iya. Jadi nggak ada ya jawabannya. Menyerah. Oke, luar biasa. Nah, terus berikutnya pertanyaan kedua. Kenapa Bapak tetap turun langsung ke lapangan padahal jabatan sudah tinggi dan usia tidak muda? Nah, di usia yang sekarang kenapa nggak milih pensiun? Udah istirahat aja yang di jabatan-jabatan aman. Ya bukannya apa-apa, karena istilahnya walaupun gua tua tapi jiwa gua masih muda. Wih, iya. Kita memberikan, ya istilahnya kita juga memberikan contoh ya kepada junior gua. Gua aja udah pangkat begini aja udah tua, bentar lagi mau pensiun gua masih semangat loh. Masa iya lo masih muda masih begitu nggak semangat sih? Kalah sama gua yang udah tua kan gitu. Iya. Sekaligus kita juga ngasih arahan ke dia karena bukan apa-apa. Gua bentar lagi pensiun, yang gantiin gua tuh elu. Jadi lo ya harus semangat, lebih bagus semangat lagi dari gua. Iya. Pertanyaan ketiga. Apa arti keadilan buat Bapak secara pribadi? Bukan sekedar hukum di atas kertas. Menurut gua arti keadilan. Iya, arti keadilan sendiri ya kita memang harus adil ya. Iya. Baik itu terhadap pelaku juga kita harus hadir. Halo. Dia dadah, nggak mungkin kita dadahin. Iya. Ya, keadilan itu satu. Ya semua juga harus masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia harus menerima keadilan yang sama. Apalagi di mata hukum. Sama kedudukannya di mata hukum, baik itu pelaku maupun masyarakat korbannya. Korbannya, ya kan? Pelaku apa nih? Adilnya untuk keadilan untuk pelaku gitu kan, pelaku kejahatan, hak-haknya kita penuhin. Kok iya. Ya kan? Yang memang jadi haknya dia. Yang menjadi haknya tersangka kita penuhin, yang jadi haknya korban juga kita penuhin, biar semuanya juga adil. Iya. Nah, tapi gini Bang, kan gue menyampaikan fakta dan kebenaran ini malah sama pembela dukun, penyembah dukun, mereka bilangnya, wah lu nyari duit jangan ngancurin rezeki orang dong. Lu pernah ada yang bilang juga gitu nggak? Lu kalau nyari duit jangan menjarahin orang dong gitu. Ada nggak gitu? Ada. Ya kalau andai kata lu nggak mau dipenjara ya lu jangan melakukan kejahatan. Lu nggak mau dibongkar ya lu jangan jadi dukun, jangan nipuin orang gitu. Nah gitu aja. Lu kalau andai kata memang nih kayak modal lu menjarahin orang, ya lu jangan melakukan kejahatan kalau nggak mau gue penjara, kalau nggak mau gue tangkap kan gitu. Nah kalau andai kata misalkan di dunia konten ya, kayak model lu kan di dunia konten gitu ya, ya tinggal apa sih, tinggal lu sebutin aja di bawahnya ini sekedar hiburan. Iya bener. Kalau emang bohongan tulisin aja, kan kayak film bioskop juga gitu ya Bang ya. Iya, hiburan. Hanya fiktif gitu, hiburan semata. Hiburan semata. Udah kalau andai kata ada nggak bakal gue bongkar kalau udah kayak gitu Bang. Yang ini kan orang juga ngelihat, oh iya hiburan. Iya, jadi nontonnya enak juga gitu kan, seneng. Hiburan. Jadi juga kita harus pinter juga sekarang untuk mengedukasi kepada masyarakat. Iya betul. Jangan sampai masyarakat ini dibohongin. Siap. Ya kan, banyak yang bisa penggandaan uang lah apa segala macam sekarang lagi rame. Nah, lagi rame iya lagi kan? Di kalau memang bisa gandain uang, mendingan dia gandain duit sendiri. Kaya sendiri. Ngapain minta mahar ya? Iya. Udah sini duit lu yang udah digandain, bagi-bagi gitu harusnya. Benar. Nah, ini penutup nih Bang. Gue mau nunjukin kesaktian gue nih Bang. Oh yes, iya. Boleh ya? Boleh. Kunci tadi. Nah, di sini nih Bang, ada 2 kunci. Yang satu warna apa nih? Kuning, gold. Yang satu warna silver. Nah, ini teknik santet nih Bang. Kalau kata dukun, memindahkan benda. Oh gitu. Nih lihat. Di sini yang warna emas di kanan, di sebelah kiri warna silver. Gue pindahin nih Bang. Lihat. 1, 2, 3. Pindah, di sini emas, di sini silver. Ini gue pindahin lagi. Emas, silver. Iya benar. Iya kan? Iya, kan tinggal dipindahin doang. Iya, 2 kali pindah. Iya loh, dia pindah-pindah langsung. Nih, mungkin kalau ada yang nggak percaya, nih di kanan gue pindahin jadi kiri Bang. Iya. Nih, emas, silver.
Cepat. Emas sama perak nih. Emas di kanan. Nih lihat, pindah nih. Set. Pindah. Emas di kiri, perak di kanan. Nah, Sakti kan? sakti. Sakti. Pindah lagi loh. Pindah lagi bangkainya. Nah, kalau mungkin kan tadi di tangan gue bang. Sekarang pindahnya di tangan lo nih bang. Iya. Nih, ini emas dan perak. Boleh bang, buka. Tutup. Tutup. Nah, tutup. Heeh. Good. Tuh. Balik. Balik. Lihat, gue akan ambil satu kunci. Heeh. Coba buka. Buka. Gue ambil satu kunci. Iya. Nah, tutup bang. Heeh. Nih, yang gue ambil adalah warna perak ya bang ya. Iya. Nih perak, guys kelihatan ya. Yang gue ambil perak. Harusnya di sini emas ya bang. Emas. Nah lihat, ini gue akan coba pindahin. Nah, sama kayak tadi. Set, pindah. Oh, udah pindah. Tapi kalau kayak gini kan nggak bagus nih bang ya. Iya. Nih, untuk efeknya kita beneran pindahin kayak gini. Tuh, Emas. Ini perak. perak. Wih, tuh. Tangan dulu dong. Pindah. Nah, jadi kayak gitu guys. Keajaiban itu seharusnya menghibur, bukan merugikan. Ya, betul ya bang ya? Betul. Oke, terima kasih banyak bang Jacqueline. Ini Siap. ada pesan penutup untuk teman-teman Gen Z buat biar berani dalam mengambil resiko. Ya intinya buat adik-adik gue nih. Jadi katanya adik-adik. Adik-adik. Anak-anak. Iya. Anak-anak gue. Karena kan ini anak. Oh iya juga jauh banget bang. Iya. Jauh banget. Iya Jadi itu penonton gue kan umur 18, 34, 25 maksud 25. Jadi intinya sih kita harus belajar dari seekor burung dan seekor ikan, bro. Wih, apa tuh? Ya, ikan nggak pernah iri dengan burung yang bisa terbang. Begitu juga burung nggak pernah iri dengan ikan yang bisa berenang. Berenang dan menyelam. Jadi lo nggak usah sirik dengan keberhasilan orang, tapi lo Oh. tunjukin bahwa lo bisa mampu dan bisa berhasil dan tunjukin karya lo. Oh. Itu kayak model tadi karyanya nih. Iya, iya. Kan pindah-pindah kunci, ya lo tunjukin karya lo. Iya, Lo iya, bikin sehalus mungkin, sebagus mungkin. maksimalkan Betul. keahlian diri berarti ya. Maksimalkan keahlian diri lo. Dan berani ngelangkah itu. Berani Intinya ya, Bang. melangkah, jangan takut resiko, karena setiap pekerjaan pasti ada risikonya, bro. Iya, semua. Semua. Iya, nganggur pun ada resikonya. Iya, Iya. nganggur pun ada resikonya. Resikonya lu Puyeng. nggak bisa makan, puyeng, bosen di rumah. Yang nganggur. Ada nganggur bebir. Iya. Oke guys, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.